Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa, senang sekali hari ini saya Kori Hafizah kembali menemani Anda dalam Bincang iNews. Ya, hari ini pemirsa kita akan berbincang-bincang mengenai persiapan Idul Adha 1442 Hijriah, karena kita tahu bersama sebentar lagi masyarakat Muslim yang ada di Indonesia dan juga seluruh Indonesia tentunya akan melaksanakan ibadah ataupun Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah atau tahun 2021. Dan kita ketahui bersama juga di 1452 Hijriah atau tahun 2021 ini merupakan kali kedua pelaksanaan Hari Raya Idul Adha di tengah pandemi COVID-19. Kita akan berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol, membahas mengenai persiapan Idul Adha untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama dengan Kepala Kanwil Departemen Agama Provinsi NTB, Bapak Dr. Haji Zaidi Abdad. Kita langsung sapa dulu. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. masih sehat ya? Masih ya, sehat. Mungkin maskernya bisa dilepas dulu, Pak iya, Dokter, iya, ya? baik. Biar suaranya, terima kasih. Iya, biar gantengnya kelihatan dan juga, iya begitu. Baik, kita berbincang-bincang mengenai persiapan Idul Adha. Ini kali kedua ya Pak Dokter ya? Yeah. Dan ini juga kali keduanya jamaah haji harus mengorbankan perasaan ya, seperti yang dibilang oleh Pak Dokter tadi. Yeah. Saya ingin terlebih dahulu nih mengetahui bagaimana persiapan Kemenak menghadapi ataupun menyambut Idul Adha 1442 Hijriah, pastinya masih dalam situasi pandemi. Pak Dokter silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, shadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundahu wa wahdah. Para pemirsa sekalian, alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa bersama-sama berbincang dengan Mbak Kori ya. Dan perbincangan kali ini kita akan membicarakan tentang persoalan-persoalan pelaksanaan ibadah Idul Kurban dan juga pelaksanaan sholat Idul Adha. Seperti pertanyaan tadi bahwa bagaimana Kementerian Agama mempersiapkan pelaksanaan sholat Idul Adha, tentu kami di Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTB adalah melaksanakan surat edaran dari Bapak Menteri. Jadi surat edaran nomor 15 tahun 2021 itu sebagai landasan kita semua untuk melaksanakan kegiatan sholat Idul Adha dan juga pelaksanaan ibadah kurban. Seperti tadi saya sampaikan pada rapat bahwa apa yang harus kita lakukan sekarang dengan adanya surat edaran, itu kami sudah melakukan koordinasi. Baru saja kita rapat koordinasi dengan seluruh Kemenak Kabupaten Kota, kemudian satker-satker yang ada di bawah payung Kementerian Agama, termasuk ada Kepala KUA dan kemudian ada juga Kepala Madrasah, ya. Itu tadi sudah mengikuti semuanya dan dengan harapan bahwa rapat koordinasi ini akan bisa membumikan surat edaran Bapak Menteri. Dan tadi juga diikuti langsung oleh staf sus Bapak Menteri, yaitu Pak Adung Abdurrahman, langsung memantau bagaimana rapat koordinasi kita untuk persiapan pelaksanaan Idul Adha. Jadi pada intinya bahwa di dalam surat edaran itu ya tentu juga ada 3 hal ya yang perlu juga kami sampaikan kepada masyarakat secara luas ya. Baik. Karena memang ibadah Hari Raya Idul Adha pada tahun ini adalah bersinggungan dengan pandemi COVID yang sekarang. Saya pikir pandemi COVID yang tahun ini juga sama dengan tahun-tahun sebelumnya, bahwa kita harus bersama-sama secara masif untuk menjaga jangan sampai terjadi penularan ya. Apalagi sekarang ini di Indonesia sudah mulai memuncak kembali untuk penularan COVID, bahkan juga kita dengar tadi masih banyak yang inden. Orang-orang yang sakit itu untuk masuk rumah sakit. Kenapa? Karena tidak tidak ada tempat untuk dijadikan sebagai isolasi. Nah, ini sebuah keprihatinan tersendiri. Maka kami di Kementerian Agama terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui Kemenak Kabupaten Kota, termasuk juga nanti disampaikan kepada Amir Masjid, kemudian Dewan-Dewan Masjid ya, termasuk juga pondok-pondok pesantren untuk membantu kita agar nanti penularan COVID-19 ini tidak terjadi di masyarakat Nusa Tenggara Barat.
Saya Baik. pikir itu. Iya, ya kalau kita melihat surat edaran yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Agama memang ada beberapa poin-poin ya, tapi Ya. kalau kita bahas secara keseluruhan tentunya waktunya tidak cukup ya. Ya. Ada poin-poin penting tentunya yang ada di sana. Namun nanti kita akan bahas mengenai poin-poin pentingnya itu Pak Dokter. Terlebih dahulu saya ingin mengetahui bagaimana proses dari pemantauan surat edaran tersebut hingga sampai nanti kepada masyarakat yang tentunya ada juga di daerah pedesaan, di daerah ujung-ujung begitu Pak Dokter. Iya. Jadi kami sudah menyampaikan ya kepada seluruh aparatur di Kementerian Agama melalui Kepala Kemenak Kabupaten Kota, kemudian melalui KUA, melalui penyuluh. Nah, jadi nanti mereka-mereka yang ada di bagian bawah, terutama penyuluh ya, baik itu penyuluh PNS maupun juga non PNS, itu mereka kita harapkan untuk bisa bergerilya ya, bekerja sama dengan gugus tugas, satuan tugas yang ada di bawah, dan terus tetap koordinasi dengan kabupaten pemerintah daerah setempat. Karena memang kita tidak bisa berjalan sendiri, tetapi juga harus bersama-sama dengan Pemda, kemudian dengan kepolisian, TNI, Polri, karena ini bagian daripada keamanan ya. Dan tentu ini adalah bagian yang sangat penting bagi kita semua untuk bersama-sama menjaga penularan COVID-19 ini. Jadi itu yang harus kami lakukan, dan pemantauannya juga kita serahkan kepada masing-masing kabupaten kota. Baik. Untuk melakukan pemantauan di masjid-masjid ya, kemudian di tempat-tempat pelaksanaan kurban. Kita meminta kepada seluruh penyuluh yang ada di sampai tingkat kecamatan. Baik. Ya, untuk bisa mengawal terkait dengan pelaksanaan ibadah Baik, kurban ini. tapi untuk yang tingkat provinsinya tentunya terus mengawasi ya Pak Oh Dokter, iya, ya. iya. Baik. Ya, nanti kita akan lanjut lagi bincang-bincang kita. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini.